Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa minha an yakuna mushfiqan ala jami'i ibadillah rahiman bihim shadidan ala jami'i a'da'illah wa ala kulli man yuqaribu shay'an mimma yakrahu. Kama qala Allah Ta'ala ashidda 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. ولا تأخذه لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف. وبه وصف الله أولياءه إذ قال الذين يقلقون بحبي كما يقلق الصبي بالشيء ويأوون إلى ذكري كما يأوي النسر إلى وكره ويغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرد فإنه لا يبالي قل الناس أو كثروا. انظر إلى هذا المثال فإن الصبي إذا كلف بالشيء لم يفارقه أصلا وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه فإن نام أخذه معه بثيابه فإذا انتبه عاد وتمسك به ومهما فارقه بكى ومهما وجده ضحك ومن نازعه به أبغضه ومن أعطاه أحبه. وأما النمير فإنه لا يملك نفسه إلا الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه يهلك نفسه فهذه علامة المحبة. فمن تمت به هذه العلامات فقد تمت محبته وخلص حبه وسقى في الآخرة شرابه وعذب مشربه. ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه إذ يمزج شرابه بقدر من شراب المقربين كما قال تعالى في الأبرار إلى آخر. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah bahwa ia berkasih sayang kepada semua hamba Allah, penyayang kepada mereka, bersikap keras atas semua musuh Allah, dan kepada setiap orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, itu bagian lagi dari sekian banyak tanda orang yang cinta kepada Allah, bahwa dia menyayangi, dia mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, siapapun mereka itu. Dan dia bersikap keras, artinya tidak menyetujui setiap orang yang tidak disukai Allah. Dia tidak menyukai kepada musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Artinya mereka adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka muslimin dan muslimat. Nah, itulah tanda orang yang cinta kepada Allah. Setiap orang yang taat kepada Allah itu berarti saudaranya. Setiap orang yang taat kepada Allah berarti itu kekasihnya, karena orang itu disukai Allah. Setiap orang yang memusuhi Allah, setiap orang yang tidak taat kepada Allah, maka itu adalah musuhnya, siapapun mereka itu. Dengannya Allah mensifatkan para walinya. Allah menjelaskan bahwa para waliullah itu seperti demikian.
Mereka sayang, cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan mereka memusuhi, bersikap keras kepada orang-orang yang menentang Allah, siapapun mereka itu, baik itu anak, baik itu bini, baik itu keluarga, baik itu siapapun. Kalau mereka itu tidak disukai oleh Allah, maka ia pun tidak suka kepada orang itu. Nah, ini tandanya cinta kepada Allah. Nah, apabila kita menyetujui, menyukai, kadang membenci orang yang dibenci Allah, berarti kita kada cinta kepada Allah. Berarti kita kada cinta kepada Allah. Kita menyayangi, mencintai orang yang dibenci Allah, berarti kita ini kada mencintai Allah. Berarti kita kada menghargai Allah. Umpamanya bini kita ada melanggar hukum Allah, kita diamkan, kita beranai, kita kada menegur, kita kada bertindak. Nah, maka kita ini kada cinta lawan Allah. Berarti lebih cinta lawan bini maknanya. Ada anak kita melanggar hukum Allah, kita kada bertindak, berarti kita kada cinta lawan Allah. Berarti kada cinta dengan Allah. Cinta dengan anak berarti lebih daripada mencintai Allah. Nah, makanya itu ada peraturan dalam agama kita, anak yang sudah berumur 10 tahun, nah, bila mana kada sembahyang, bila mana melanggar hukum Allah, itu dipukul. Ini membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah melebihi cinta kepada anak. Anak yang berumur 10 tahun sudah disuruh sembahyang kada mau, kaina. Pukul. Itu perintah agama. Arti perintah di situ perintah kewajiban orang tua. Bila kita kada memukul, kita akan dituntut anak di akhirat. Kita akan dituntut anak di akhirat. Akan disalahkan anak di akhirat. Andai kata anak itu ditanya oleh Allah, kenapa ikan kada sembahyang? Abah mama ulun dahulu kada mendidik ulun sembahyang. Ulun kada sembahyang, kata pagi diberi sidin duit. Ulun kada sembahyang, kata pagi diberi makanan sidin. Nah, jakanya dahulu abah mama tu ulun kada sembahyang dipukul sidin, ulun kada wani sembahyang. Nah, disalahkan. Jadi di akhirat anak-anak yang kita sayangi ini justru memberatkan kita. Anak dipukul, kasihan ini. Tapi di akhirat ini anak ini lupa dengan kasihan kita itu. Kali ingat lagi ini. Yang penting ini selamat. Nah, di akhirat itu kalau ada orang berpikir menyelamatkan orang lain itu ada. Mengatakan di akhirat itu kalau ada orang berpikir menyelamatkan orang kada. Sebelum dirinya pasti selamat. Sebelum dirinya pasti selamat, semua orang berpikir menyelamatkan diri walaupun ibu bapaknya masuk neraka. Walaupun ibu bapaknya, anak bininya masuk neraka. Yang penting ini selamat. Nah, orang-orang yang mampu memberi syafaat, para ulama itu bisa memberi syafaat di akhirat. Para syuhada bisa memberi syafaat di akhirat. Orang-orang saleh bisa memberi syafaat di akhirat. Itu sesudah mereka dipastikan selamat. Kapan kita dipastikan selamat itu? Sesudah kita menerima buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Nah, di situ hajar kita berpikir, mana abahku nih, mana mamaku nih, mana anakku, mana biniku, mana kawan-kawanku. Sudah ini pasti selamat. Sebelum ia menyambut buku catatan amal itu, nah itu kada
ada yang perlu diselamatkannya selain dirinya sendiri. Ditimbang amal, lalu kalah amal kebaikan, amal kebaikan kalah. Lalu ujar ini diberi kesempatan oleh Allah, cari amal-amal ikan mana aja nggak tinggal. Walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah memberi kesempatan cari. Bila ikan kali diisi lagi amal kebaikan, cari. Kalau ada orang yang dalam dunia pernah menzalim ikan, ambil amalnya. Ini timbangannya sudah kalah, amal kebaikannya sudah kalah, amal kejahatan menang. Ujar Tuhan, kalau macam ini ikan ke neraka mati. Ikan bisa selamat, tapi cari amal ikan. Kalau ada amal ikan, buat dalam amal kebaikan. Kalau kadada, cari amal-amal orang yang menzalim ikan. Nah, di situ kita baca cari. Si anu pernah baharianya ada berhutang lawan aku tuh kada bayar. Mau cari orangnya, diambil. Nah, sekian rupiah dinilai dengan sekian puluh rakaat sembahyang. Oh, si anu pernah mengambil ampunku. Cari orangnya. Kada berisi amal juga nya. Orangnya kada berisi amal juga sekalinya. Nah, amal kejahatan kita dikurangi, dianggap lawan inya kena. Kada cukup juga, tetap kalah umpamanya kebaikan nih. Nah, berpikir anakku ini bahani pernah menzalim aku, biniku ini pernah menzalim aku, mamaku ini pernah menzalim aku, abahku pernah menzalim aku. Cari ini, nah, pertukulikan lagi. Yang penting seorang selamat. Nah, pada hari itu ujar Al-Quran mengatakan seseorang lari daripada anaknya, lari daripada orang tuanya, lari daripada bininya karena ketakutan kalau ada yang menuntut. Nah, jadi walaupun bini pernah menzalim aku, sini amal kebaikan ikan. Kada kasihan lagi orang yang dalam dunia itu yang sayang lawan kita, kada di akhir kada ada lagi. Sebelum kita pasti selamat. Nah, sesudah kita ini selamat, manang catatan kebaikan, diserahkan kita tangan kanan yang menerima. Nah, jadi kita bisa berpikir siapa yang kalah dibantu. Andai kata kita diberi Allah wewenang untuk memberi syafaat itu. Nah, jadi kembali kita bahwa keluarga kita, anak bini kita terutama, melanggar hukum Allah itu. Bila kita sayangi, kada kita tindak, kada kita tegur. Ini subuh karina, ini orang bang subuh, anak guring. Anaknya umur sudah 11 tahun, 12 tahun. Kada purun menggarak, kasihan nih guring dia nyaman benar. Apa kada purun digarak? Garak anaknya itu. Jangan kasihan, marasnya guring kasihan nyaman lagi, lain aja menggarak umpamanya. Nah, ini diarakannya lewat sembahyang subuhnya. Ini di akhirat cuma kita yang akan jadi sasarannya. Anak yang kita sayangi, yang kita beri makan, di akhirat justru ini menyusahkan kita. Nah, jadi Allah mensifatkan para wali itu bahwa mereka itu kada peduli siapapun, bila mana taat kepada Allah mereka cinta orang itu. Bila ada orang yang maksiat kepada Allah, mereka tidak suka, mereka benci siapapun mereka itu. Nah, itu tandanya orang cinta kepada Allah. Karena dia berfirman, mereka memaksakan dirinya untuk mencintaiku. Itu maksudnya mereka para walinya tadi gemar untuk mencintaiku. Maksudnya kayak itu. Para wali-waliku itu mereka gemar mencintaiku
sebagaimana anak kecil gemar dengan sesuatu. Jadi para wali itu gemar kepada Allah sebagaimana gemarnya anak kecil kepada sesuatu. Anak kecil itu gemar lawan sesuatu. Kayak apa kita membayangkan? Enggak makan tuh katujuhnya lawan sesuatu. Nah, orang wali itu seperti itulah kepada Allah kegemarannya. Mereka aulia Allah, mereka pecinta-pecinta Allah duduk bersimpuh demi berzikir kepadaku sebagaimana burung elang bertempat tinggal dalam sarangnya. Mereka para kekasih Allah marah kepada segala yang aku haramkan sebagaimana harimau marah ketika ia marah. Sesungguhnya harimau itu tidak peduli dengan adanya manusia, baik manusia itu sedikit atau banyak. Harimau itu bolehnya marah, kalau tahu orang banyak, kalau tahu seekor berdua, 10 tetap dilawannya. Perhatikanlah pada contoh ini. Sesungguhnya anak kecil, kekanak-kanakan, apabila ia gemar dengan sesuatu, nah itu bacaannya. Apabila ia katuju dengan sesuatu, kekanak-kanakan tuh katuju lawan sesuatu, sekali-kali ia tidak mau berpisah dengan sesuatu itu. Kada kawa dirabuti kekanak-kanakan bila katuju lawan papainannya, ini kadang berpisah lawan papainan itu. Dan jikalau diambil sesuatu itu darinya, niscaya tidak ada baginya kesibukan kecuali menangis dan berteriak sehingga sesuatu itu dikembalikan lagi kepadanya. Kekanak-kanakan itu maksudnya katuju lawan bulikaan itu nah kita rabuti nya amuk menangis. Bila kada dibulikakan maka hanya ampih menangis. Maka itu juga artinya orang-orang yang cinta kepada Allah ini, apabila ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk cinta kepada Allah, nah mereka akan menangis. Mereka akan berusaha menghilangkan halangan-halangan itu sampai hati mereka kembali cinta kepada Allah. Jikalau kanak-kanak tadi ia tidur, niscaya sesuatu itu dibawa tidur bersamanya dalam pakaiannya. Boneka itu menyaguring dibawa neraka lambu. Dan apabila ia bangun, maka ia kembali memegangnya. Dia bangun guring aja, boneka itu dicarinya. Dan manakala barang itu terpisah darinya, niscaya ia menangis. Dan manakala barang itu ditemukannya lagi, niscaya ia tertawa. Dan siapa yang merebut barang itu daripadanya, niscaya ia marah. Dan siapa memberikannya lagi, niscaya ia dicintainya. Nah itulah kekanakan dengan barang yang dicintainya. Seperti itulah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harimau, maka sesungguhnya ia tidak bisa menguasai dirinya ketika marah, sehingga sampai daripada bersamakan marahnya ia membinasakan dirinya. Kita ingat melihat mendengar para pejuang mujahidin, pejuang-pejuang mujahidin di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat. Kita lihat contohnya perang Badar. Perang Badar itu berapa orang kita? Ada yang mengatakan 313 orang. Orang kafir berapa yang dihadapi? Lebih 1000 dengan persiapan yang lengkap dan bersama dengan para pendekar-pendekar Quraisy. Nah, tetapi kaum muslimin ini karena mereka cinta kepada Allah, mereka benci kepada kekafiran. Nah, kemarahan mereka itu kadang membuat mereka takut, kadang membuat takut pada
menghadapi ini ribuan, senjatanya lengkap. Walaupun mereka itu mati, mereka rela, bahkan mereka bangga andai kata mati demi benci kepada yang dibenci Allah. Nah, seperti itulah harimau. Harimau itu kalau marah, ini amuk, kalau tahu urusan lagi dengan siapakah dihadapinya. Walaupun inya mati dalam kemarahannya, asal ini amuk. Nah, itulah harimau. Nah, maka inilah tanda-tanda mahabbah, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kepada orang-orang yang taat kepada Allah, benci kepada orang-orang yang dimusuhi Allah, benci kepada orang yang melanggar hukum Allah. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah. Maka barang siapa yang sempurna padanya tanda-tanda ini, maka sempurnalah cintanya dan murnilah cintanya. Musamuan kita mengakui bahwa kita cinta kepada Allah. Musamuan, baik orang yang menuntut ilmu, baik orang alim, baik orang yang kadang menuntut ilmu, semuaan mereka itu mengakui bahwa mereka cinta kepada Allah, asal mereka beriman. Nah, setiap orang beriman pasti mengakui cinta kepada Allah. Bini-bini, laki-laki, semua mengaku cinta kepada Allah. Nah, tetapi kemurnian cintanya, kesempurnaan cinta antara orang per orang itu nang kada sama. Itu nang kada sama. Orang yang cintanya sempurna kepada Allah, cintanya murni kepada Allah, maka bersih dan segarlah minumannya di akhirat. Orang yang murni cinta kepada Allah, di akhirat pun akan minum yang murni. Madu murni, susu murni. Bila dalam dunia cinta mereka murni kepada Allah, di akhirat pun sarabana murni diberi kepadanya. Dan barang siapa cintanya bercampur dengan cinta kepada selain Allah, niscaya ia bernikmat di akhirat dengan kadar kecintaannya itu. Sama aja juga, ini dalam dunia cinta kepada Allah, tapi cinta kepada bini melebihi daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, tapi cinta kepada laki melebihi daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, tapi cinta kepada anak, harta lebih daripada cinta kepada Allah. Nah, andai kata orang ini masuk surga, dia diberi minumannya pun kada murni juga. Ibarat madu bercampur laang madunya, kada murni lagi madu. Ibarat susu bercampur susunya. Nah, cintanya dunia pun bercampur juga sudah. Minumannya pun yang diberikan kepadanya sarata bercampur juga. Karena ia mencampuri minumannya dengan sekedar dari minuman orang-orang yang mendekat kepada Allah al-muqarrabin. Seapa kadar minumannya itu bercampur dengan kadar minuman orang muqarrabin, seitulah yang diberikan kepadanya. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada Allah, tapi kadang-kadang cintanya kepada Allah itu dikalahkan oleh cintanya kepada harta, anak, bini, keluarga. Tapi ini orang baik, cinta kepada Allah, tapi kadang-kadang cintanya kalah. Nah, ini disebut ngarannya golongan abrar. Golongan abrar. Orang-orang yang cintanya murni kepada Allah, dia cinta juga lawan bini cinta, anak cinta, harta cinta, tapi di bawah kadarnya daripada cinta kepada Allah. Dibuktikannya kalau bini melanggar hukum Allah, dia marah.
Sayang lawan bini, bila bini melanggar hukum Allah, dia marah. Sayang lawan anak, bila anaknya melanggar hukum Allah, dia marah. Nah ini ngarannya cinta kepada Allah melebihi daripada cinta yang lainnya. Nah kalau demikian halnya itu golongan muqarrabin disebut. Nah golongan muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, abrar ini, kelompok abrar ini masuk surga dan mereka bernikmat-nikmat dalam surga karena mereka cinta kepada Allah. Namun kadang-kadang kalah cintanya dengan yang lain. Masuk surga juga Allah menyatakan innal abrar lafi na'im. Orang-orang yang abrar, yang baik-baik itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun. Artinya mereka diberi minum dari khamar yang dilak, dicat tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, baiknya minuman al-abrar karena bercampurnya minuman itu semata-mata dengan minumannya orang-orang muqarrabin tadi. Jadi minuman orang-orang abrar di dalam surga itu menjadi nyaman, menjadi lebih nikmat bila sedikit dicampur dengan minuman yang diberikan Allah kepada muqarrabin. Sedikit dicampuri dengan minuman muqarrabin, maka minuman orang-orang abrar ini akan menjadi lebih nikmat. Minuman itu ibarat, minuman itu hanya simbol. Minuman itu ibarat dari himpunan kenikmatan surga. Kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga itu diibaratkan dengan minuman. Sebagaimana kitab diibaratkan dengan semua amal perbuatan. Kitab, buku itu seringkali dicontohkan, diibaratkan Allah sebagai ibarat dari perbuatan manusia. Diibaratkan dengan kata-kata buku. Barang siapa diserahkan bukunya dengan tangan kanannya, maka dia selamat. Arti buku itu ada amal-amalnya maksudnya. Allah Ta'ala berfirman, inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Artinya sesungguhnya kitab. Nah, kitab, arti kitab itu amal-amal perbuatan orang-orang yang abrar, yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin, tempat yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yashhaduhul muqarrabun. Artinya yang disaksikan, yang melihat oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Catatan-catatan amal orang yang muqarrabin itu berada di tempat illiyin ngarannya, dan itu bisa dilihat oleh orang-orang muqarrabin yang dekat kepada Allah. Tapi amal-amal muqarrabin itu kada akan bisa dilihat oleh orang-orang abrar.
maka tanda tingginya kitab mereka sampai setinggi yang kira-kira dapat disaksikan oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan al-muqarrabun. Sebagaimana orang-orang yang berbakti itu abrar tadi memperoleh kelebihan dalam keadaan dan ma'rifat mereka dengan dekatnya mereka kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan penyaksian mereka atas orang-orang itu, maka seperti demikian pula halnya keadaannya mereka di akhirat. Jadi apa-apa yang didapat oleh abrar di dalam surga itu bisa didapat oleh orang-orang muqarrabin. Apa-apa yang diberikan Allah kepada orang muqarrabin kada akan bisa dinikmati oleh abrar, oleh orang-orang yang dalam golongan abrar itu. Firman Allah Ta'ala, ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Artinya tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa semua. Sebagaimana Allah mudahnya menciptakan manusia, menciptakan makhluk, begitu pula Allah mudah menghidupkan mereka. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, membangkitkannya. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, jaza'u wifaqa, artinya sebagai balasan yang setimpal. Maksudnya setimpal balasan dengan amal perbuatan mereka, maka dibalaslah yang murni dengan yang bersih dari minuman, dan dibalas yang bercampur dengan yang bercampur juga. Dan campuran setiap minuman sekedar yang terdahulu dari campuran itu pada kecintaannya dan amal perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, seberat zarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya pula. Allah Ta'ala berfirman, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ibha. Artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya, menzalimi seseorang walaupun seberat zarrah. Dan jika ada kebajikan seberat zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan. Sebesar apapun cinta kita kepada Allah, itu ada hitungannya. Seberat apapun cinta kita kepada Allah, ada hitungannya dan ada balasannya. Barang siapa yang cintanya kepada Allah di dunia sekarang dan harapannya pada nikmat surga, bidadari dan istana besok di akhirat, niscaya ia ditempatkan di surga. Orang yang cinta kepada Allah, harapannya masuk surga, dapat bidadari, dapat istana, niscaya Allah tempatkan ia bersenang-senang dalamnya dengan segala macam yang dikehendakinya. Ia bermain-main bersama anak-anak dan ia bersenang-senang dengan wanita. Maka di sanalah kesudahan kelezatannya di akhirat. Karena sesungguhnya diberikan setiap manusia pada cinta apa yang diingini oleh nafsunya dan dirasakan nyaman oleh matanya.
orang yang beribadah kepada Allah, artinya yang menghendaki agar dapat surga, yang menghendaki agar dapat bidadari, hendak macam-macam, masuk surga, Allah berikan apa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang tujuannya adalah yang mempunyai negeri, yang memiliki kerajaan dan tidak mengalahkan atasnya kecuali cinta kepadanya dan ikhlas dan benar, niscaya ia ditempatkan di tempat yang disenangi, penuh kebahagiaan di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata mengharapkan kedekatan dengan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan bersenang-senang dengan Allah. Nah, di akhirat dia akan ditempatkan di tempat itu. Maka orang yang abrar itu mereka bersukaria di taman-taman dan bersenang-senang di dalam surga bersama bidadari dan anak-anak. Itu orang abrar. Orang abrar, orang yang ahli ibadat kepada Allah, tapi tujuan mereka untuk masuk surga. Mereka cinta kepada Allah, namun kadang-kadang cintanya dikalahkan oleh yang lain daripada Allah. Nah, masuk surga ini bisa bersenang-senang dengan bidadari, dengan anak-anak. Sedangkan orang-orang al-muqarrabun, mereka selalu di hadratnya Allah, menatap mata mereka kepada Allah. Mereka memandang kecil murah pada nikmat surga dengan dibandingkan kepada satu zarrah daripadanya. Nah, orang-orang muqarrabin, sebagaimana mereka dalam dunia tujuan mereka adalah Allah, di akhirat pun mereka akan berada di hadratullah. Maka ada suatu kaum yang menunaikan syahwat perut dan faraj mereka sibuk dengannya, dan bagi yang duduk-duduk mereka adalah kaum yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, di akhirat itu ada orang sibuk hanya dengan makan-makan, ada yang sibuk dengan bidadari-bidadari, ada yang sibuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Rasulullah bersabda, aktsaru ahlil jannah al-bulhu wa illiyun li dzawil albab. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang yang bodoh, sedangkan illiyun tempat yang mulia bagi orang-orang yang berakal. Namun orang yang pikirannya handap, pikiran pendek, himmahnya rendah, ia sudah merasa untung dapat bidadari, merasa untung dapat minuman segala macam, sudah merasa untung dapat istana, walaupun kalau bertemu dengan Allah Ta'ala ini sudah untung itu. Nah, tapi kalau orang-orang muqarrabin, orang-orang yang berakal, mereka nikmat itu mereka anggap remeh sebelum mereka bisa bertemu dengan yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala tinggi pemahaman dari mengetahui makna illiyun, maka besarlah urusannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma illiyun. Apakah kamu tahu apakah itu illiyun? Illiyun itu satu tempat yang sangat mulia, yang kemuliaannya kali bisa dibayangkan, sehingga Allah mempertanyakan kepada Nabi, tahukah engkau apa itu illiyun? Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Artinya hari kiamat. Kiamat itu hari yang dahsyatnya luar biasa. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, Allah hendak menjelaskan bagaimana dahsyatnya tentang hari kiamat itu. Nah, kemudian di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah, فيا مروجون شفاعة سلموا رسول